Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran yang kedua ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 6. Silakan dibuka buku paket tema 6 halaman 118. Sampai dengan halaman 124. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 6. Silakan dibuka buku LKS tema 6 halaman 59. Sampai dengan halaman 61. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 3 contoh peraturan ketika jam istirahat di sekolah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan permainan yang dilakukan Lani dan teman-temannya dengan benar. Anak-anak, Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Lani dan teman-temannya. Mereka sedang bermain bersama ketika jam istirahat di sekolah ya anak-anak. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan aturan bermain kupu-kupu di taman bunga. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menjadi bunga, kemudian kelompok yang kedua menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Anak-anak, contoh bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Contoh bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Dalam setiap permainan, selalu ada peraturan permainan ya anak-anak. Anak-anak, mengapa harus ada peraturan? Supaya dalam bermain tertib. Kemudian dalam permainan tidak ada yang curang, kemudian tidak ada yang egois, tidak ada yang bisa menang sendiri. Jadi harus ada peraturan dalam permainan. Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Ya, tentu saja ya anak-anak. Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu.
Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan ada beberapa peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Yang pertama, tidak jajan di luar sekolah. Meskipun kita sekarang belajar di musim pandemi, anak-anak, kita tidak ada jam istirahat, tetapi kita tidak boleh jajan di luar sekolah. Dan yang kedua, tidak main di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan saat jajan di kantin. Jadi kita harus membuang sampah di tempat sampah. Yang kelima, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kita menerapkan hidup bersih dan sehat ya anak, supaya terhindar dari penyakit dan terhindar dari virus. Selanjutnya yang keenam, bermain dengan tertib. Anak-anak, kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang, perhatikan gerakan melompat berikut. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Benny yang sedang melakukan gerakan melompat ke depan ya anak. Anak-anak, berikut ini ada teks percakapan antara Benny, Edo, dan Lani. Mari kita membaca teks percakapan ini secara bersama-sama. Anak-anak boleh membaca teks percakapan ini bersama orang tua kalian atau bersama kakak dan abang kalian. Benny berkata, "Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas." Edo menjawab, "Benar Benny, itulah sebabnya aku datang lebih pagi." Kemudian Benny berkata, "Siapa lagi yang piket hari ini?" "Aku Benny, mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas," kata Lani. Benny berkata, "Aku juga menyapu lantai kelas." Kemudian Edo berkata, "Aku merapikan rak buku." "Baiklah, mari kita mulai bekerja." Anak-anak, di dalam teks percakapan ini, Benny, Edo, dan Lani, mereka melaksanakan piket kelas secara bersama-sama ya anak. Kemudian mereka ada yang menyapu lantai kelas, kemudian ada yang merapikan rak buku, dan mereka bekerja secara bersama-sama. Anak-anak, ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Anak-anak, berikut ini contoh cerita atau pengalaman ibu guru yang telah melaksanakan piket kelas secara bersama-sama dengan teman ibu guru. Pada hari Selasa, saya bersama teman-teman melaksanakan piket kelas. Kami bergotong royong untuk membersihkan kelas agar kelas kami bersih. Ada yang membersihkan papan tulis, ada yang menyapu, ada yang mengepel, dan ada juga yang membersihkan jendela. Semuanya bersemangat melaksanakan pekerjaan masing-masing. Ini hanya contoh ya anak-anak. Nah, mungkin anak-anak punya pengalaman sendiri. Bacalah teks berikut, kemudian tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Nah, di dalam teks bacaan ini kita akan memberi tanda pada teks yang kurang tepat atau yang tidak tepat ya anak-anak. Misalnya di sini kalimat yang pertama, Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Anak-anak masih ingat tentang penggunaan huruf kapital? Ya, awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Kemudian, nama orang juga ditulis menggunakan huruf kapital. Harusnya di sini Lani, L huruf kapital, kemudian koma, kemudian Udin, U huruf kapital, kemudian koma, dan Benny gemar berolahraga.
Beni juga nama orang, jadi B menggunakan huruf kapital. Di akhir kalimat seharusnya diberi tanda titik. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Di akhir kalimat sini seharusnya diberi tanda titik. Kemudian awal kalimat menggunakan huruf kapital P ini ya anak-anak. Suatu hari Beni lupa memakai sepatu olahraga. Awal kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian nama orang Beni, B menggunakan huruf kapital. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Di akhir kalimat seharusnya diberi tanda titik. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Di sini awal kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian nama orang juga menggunakan huruf kapital atau huruf besar dalam penulisannya ya anak-anak. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan. Sudah ibu guru beri tanda yang kalimatnya diperbaiki ya anak-anak. Nah, berikut ini perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Bacalah kembali teks yang sudah kamu tulis. Anak-anak, berikut ini sudah ibu perbaiki, kemudian tulisannya tegak bersambung. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Beni lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Anak-anak, ini teks bacaan yang sudah diperbaiki. Kemudian tulisannya ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Di awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Kemudian nama orang juga menggunakan huruf kapital penulisannya ya anak. Kemudian ada tanda baca titik di akhir kalimat dan tanda baca koma ya anak-anak. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 3 contoh peraturan di sekolah ketika jam istirahat, yaitu pertama, tidak bermain di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi. Yang ketiga, bermain dengan tertib. Kesimpulan pembelajaran yang kedua, permainan yang dilakukan oleh Lani dan teman-temannya adalah kupu-kupu di taman bunga. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran yang kedua ya anak, marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.